Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi. Perkenalkan, saya Dika Emilian. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Berdirinya saya di sini bukan hanya sebagai peserta lomba orasi bintang orator, namun saya di sini ingin menyampaikan kegelisahan kita bersama, kegelisahan jutaan anak bangsa terkait draft rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Kita mengetahui bersama bahwa pendidikan merupakan senjata utama untuk mengubah dunia. Namun, apa jadinya jika senjata tersebut malah tumpul dan berada di tangan regulasi yang belum sempurna? Oleh karena itu, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan orasi bersifat kritik namun solutif bagi para pemangku kebijakan. Harap dipertimbangkan. Poin pertama yang menjadi fokus kita adalah kurangnya jaminan perlindungan kesejahteraan bagi pendidik yang dibahas secara eksplisit dalam draft RUU ini. Kita mengharapkan Indonesia lebih baik dari yang sebelumnya. Kita ingin pendidikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Namun kita tidak berkaca dari yang sudah-sudah. Kita tidak mempertimbangkan di posisi guru bagaimana. Mereka ini terbagi loh fokusnya antara mengajar dengan bertahan hidup. Mereka bertahan hidup dengan upah yang jauh di bawah standar, gimana mereka fokus mengajar. Yang kedua, adanya indikasi standarisasi pendidikan yang bersifat sentralistik. Indonesia ini luas. Indonesia ini bukan cuma Jakarta. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita cuma mempertimbangkan satu aspek aja, satu daerah aja kita fokusin, tanpa mempertimbangkan infrastruktur yang ada di daerah 3T, sama aja kayak diskriminasi pendidikan. Buat apa coba? RUU yang bagus di atas kertas itu buat apa? Kita butuh aturan yang berpijak pada realitas. Oleh karena itu, sebagai bentuk kontribusi pemikiran saya ingin menyampaikan 3 solusi konkret yang harapnya diperhatikan dalam RUU ini, yang dipertimbangkan. Yang pertama yakni kepastian status dan upah yang layak. RUU ini harus memuat aturan upah minimum nasional bagi seluruh guru, tidak termasuk guru honorer dan juga guru swasta. Kita ingin marwah guru kembali dapat dibanggakan. Kita ingin marwah profesi guru kembali dihargai selayaknya. Yang kedua, yakni fleksibilitas kurikulum berbasis konteks. Biarkan atau berikan izin bagi sekolah-sekolah di daerah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan potensi kearifan lokalnya, tanpa mengesampingkan standar kompetensi nasional, agar mereka lebih memahami daerah mereka sehingga naik nanti nama Indonesia. Yang ketiga, yakni digitalisasi yang berkeadilan. Sebelum Anda menyuruh atau menuntut adaptasi teknologi, perbaikin dulu infrastruktur, percepat pembangunan infrastruktur, baik itu internet maupun listrik di seluruh sekolah. Dan jangan jadikan ini proyek tambahan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia, karena RUU ini adalah wajah kita di masa depan, jangan biarkan ia lahir prematur tanpa keberpihakan pada yang lama. Mari kita kawal perubahan ini agar pendidikan benar-benar menjadi eskalator kesejahteraan, bukan hanya sekedar menara gading bagi segelintir orang. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, tugas negara adalah memenuhi hak tersebut. Saya Dika Emilian, pamit undur diri. Terima kasih. Semoga dipertimbangkan Indonesia perubahan.